Puji Tuhan, Tuhan kita luar biasa. Kalau sampai saat ini kita ada, semua itu karena anugerah Tuhan. Semua saudara-saudara, Bapak Ibu, teman-teman yang ada di rumah, mari kita sama-sama beribadah buat Tuhan. Semua wabah corona yang terjadi saat ini tidak akan menghalangi kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Walaupun tetap ada di dalam rumah, tapi kita masih bisa memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita mendalam kepada Tuhan. Kita mau memperingati akan hari kematian dari Tuhan Yesus Kristus kita sebagai juru selamat kita. Dia mati buat saya dan saudara.
anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami akan memuji, kami akan menyembah Tuhan, memperingati akan hari kematian Tuhan. Kami butuh pengurapan kuasa hikmat di bawah Allah turun ke atas kami, memberkati pelayanan kami, memberkati ibadah kami, dari awal pertengahan sampai selesainya, semua bisa berjalan oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati semua teman-teman kami, Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini, biar mereka juga bisa menikmati akan hari kematian Tuhan. Mereka akan memperingati akan hari kematian Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang segala mati di atas kayu salib menebus setiap dosa kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami semua, baik yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, mereka juga bisa menikmati ibadah, menikmati kehadiran Tuhan lewat ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah hari ini. Haleluya, amin. Shalom. Puji Tuhan, kita akan terus dalam hadirat Tuhan. Kita mau terus pujian penyembahan di hadapan Tuhan Yesus Kristus Tuhan.
mati, bangkit untuk kami, untuk memberikan hidup kekal bagi setiap yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini, hari di mana kami jemaat di tempat ini, umat Tuhan, seluruh umat di berbagai tempat merayakan hari kematian Yesus Kristus, Jumat Agung. Kami ingat kembali karya-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami ingat kembali kematian-Mu yang luar biasa itu untuk menyelamatkan kami. Terima kasih. Ini bukti kasih yang sangat besar dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah ini. Ibadah kami laksanakan pada hari ini di tempat ibadah ini. Kami bersyukur jemaat Tuhan yang ada di rumah juga dapat mengikuti ibadah ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh ya Bapak. Maka sudah sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Roh Kudus urapi setiap kami, urapi hamba Tuhan, urapi anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, supaya kami sama-sama mendengar firman Tuhan dengan baik. Kami menyimak, merenungkannya dan melakukan dalam kami dari hari ke hari. Terima kasih ya Bapak. Segala bentuk roh jahat dan bernafas muncul dari firman Tuhan kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Kristus pergi dari tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Kami siap untuk mendengar sabda. Yang percaya berkata katakan amin. Oke, shalom. Mari kita membuka kitab kita di Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-45 hingga 56. Di hari Jumat Agung ini kita akan menemukan firman Tuhan tentang kematian Yesus. Kita baca ayatnya di dalam Matius 27 ayat 45 ayat yang ke-56. Demikian bunyi firman Tuhan. Perikopnya judulnya yaitu Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berseru Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan setelah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karam, mencelupkannya ke dalam anggur asap, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah yang dia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah kayu itu terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, maka mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh dia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita akan melihat bagian firman Tuhan ini. Tema firman Tuhan saya ambil di ayat yang ke-50, yaitu demikian, ayat 51 lagi. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawa artinya dia mati. Nah, tema firman Tuhan yaitu tujuan kematian Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ada di rumah
juga yang ada di sini. Kita lihat bagian firman Tuhan ini. Yesus mati. Kematian Yesus adalah pertarungan, peperangan yang luar biasa antara kasih Allah dan kuasa dosa atau maut. Pertolongan hebat. Menjadi suatu pergumulan. Apakah manusia ini layak untuk dikasih? Apakah Yesus harus mati untuk menebus dosa manusia? Ya, karena manusia seharusnya yang dihukum karena dosa manusia itu sendiri. Tapi kita lihat pergumulan yang luar biasa dan akhirnya kehendak Bapa yang terjadi. Yesus harus mati untuk mengalahkan kuasa dosa dan maut. Nah, karya penyelamatan dan kuasa maut juga sudah dikasih pergumulan yang luar biasa. Ya, apakah Yesus harus mati untuk manusia berdosa? Tapi bersyukur hari ini kita bersyukur karena semua umat Tuhan di seluruh dunia ini termasuk kita jemaat Tuhan yang selalu sepinggan boleh merayakan mengingat kembali kematian Yesus Kristus yang adalah bukti kasih Allah yang luar biasa bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Nah, ini juga menjadi tema kita di 3 bulan ini, 3 bulan ini dari April, Mei dan Juni. Tema untuk jemaat yang sama sepinggan yaitu hiduplah dalam kasih. Nah, ini sudah dikasih, kita lihat betapa besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa. Nah, kita akan melihat menemukan bagian dari kasih Tuhan luar biasa yaitu kematian Yesus. Dia datang ke dalam dunia ini, dia menjadi manusia lahir, kemudian dia menderita, mati, bangkit, naik ke surga, dan dari surga dia berikan hidup kekal bagi setiap kita yang percaya kepada dia. Hari ini kita menemukan bagian dari karyanya yaitu kematian Yesus Kristus. Apa sih tujuan kematian Yesus Kristus? Ada 3 hal yang kita akan lihat di bagian pembacaan firman Tuhan ini. Ya, yang pertama tujuan kematian Tuhan Yesus Kristus yaitu untuk mengalahkan kuasa dosa dan maut. Di ayat 45 mulai dari jam 12 kegelapan mulai kusur dari itu sampai jam 3. Nah, situ kegelapan gitu ya. Kuasa dosa dan maut adalah kegelapan itu sendiri, yaitu iblis yang menguasai kuasa kegelapan. Dan saat Yesus mati, Yesus mengalahkan kuasa kegelapan ya. Buktinya apa? Dia tidak mati saat, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Bukti iblis mengira iblis sudah senang bahwa Yesus itu mati dan tidak bangkit. Tetapi ternyata pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan itulah kemenangan yang luar biasa bagi hidup kita yang percaya kepadanya. Kemenangan atas kuasa maut. Itu tujuan kematian Yesus. Nah, di dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Ya, jadi dosa membawa kematian bagi manusia. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapa di surga, karena Yesus mati untuk mengalahkan kuasa maut akibat dosa manusia itu sendiri, yaitu kuasa kegelapan. Nah, ini yang pertama tujuan Yesus mati di kayu salib untuk mengalahkan kuasa dosa dan maut supaya kita tidak mati, tapi kita bangkit bersama Tuhan Yesus Kristus naik ke surga dan kita hidup bersama Dia dalam kerajaan Allah yang kekal. Nah, di dalam ayat lain 1 Korintus 15 ayat yang ke 54 bagian C, saya baca 1 Korintus 15 ya, ayat 54 ya. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Ya, maut telah ditelan dalam kemenangan, yaitu lewat kematian Yesus Kristus dan kebangkitan Yesus Kristus. Ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Nah, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi
bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Luar biasa. Ini tujuan kematian Yesus Kristus supaya mengampuni dosa-dosa dan maut, supaya kita yang percaya kepadanya sudah kasih kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, luar biasa. Tuhan mengasihi kita. Ini bukti Tuhan mengasihi saya dan saudara dengan luar biasa. Oleh karena itu ayat yang ke-28 dari 1 Korintus 19 berkata begini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Luar biasa. Jadi saudara kasih ini yang menguatkan kita bahwa Yesus mati untuk mengalami dosa-dosa dan maut, sehingga kita boleh saudara kasih layak di hadapan Tuhan, layak untuk masuk dalam kerajaan-Nya. Karena dosa tidak akan kompromi, tidak akan bisa ada di dalam kerajaan Allah. Dosa sedikit pun tidak bisa. Oleh karena itu harus ada yang menggantikan kita, yaitu Yesus itu. Dia mati supaya kita disucikan dari semua dosa kita dan kita layak masuk dalam kerajaan surga. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itu tujuan pertama. Nah, tujuan yang kedua dari kematian Yesus Kristus, yaitu ayat yang di Matius tadi ya, ayat inti kita di Matius, Bapak Ibu kita tetap ada di ayat itu. Matius yang ke-20 ya, ke-27 ayat yang ke-46. Ini yang kedua ya. Yang pertama, Yesus mati supaya mengalahkan dosa-dosa dan maut, yaitu kegelapan, yaitu iblis. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-46. Kira-kira jam 3 bersuara Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, sudah kasih, ini suatu hal yang luar biasa. Ini posisi yang luar biasa yang sangat, sudah sangat menjadikan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia harus terpisah dengan Bapaknya, dengan Allah Bapa di surga. Karena harus apa? Harus menang dosa manusia, sehingga dia terpisah dengan Allah Bapa di surga. Supaya apa? Tujuannya supaya kita bersatu dengan Bapa di surga. Jadi tujuan Tuhan Yesus mati yang kedua yaitu menurut pembacaan kita, yang kedua yaitu untuk mempersatukan kita dengan Allah. Luar biasa, untuk mempersatukan kita. Karena dosa manusia terpisah, putus hubungan total dengan Tuhan. Kita lihat, kalau kita lihat di belakang Kejadian, karena Adam melanggar perintah Tuhan, atau Adam berdosa, maka saat itulah manusia langsung putus hubungan dengan Tuhan. Manusia diusir, Adam diusir dari Taman Eden, hubungannya putus. Ya. Oleh karena itu, Allah mengirimkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus supaya ke dalam dunia ini, supaya mempersatukan kembali, memulihkan kembali hubungan yang putus itu karena dosa dari Adam itu. Ya. Dosa memisahkan manusia dari Allah. Ketika kita mau melakukan dosa, maka kita terpisah dengan Allah. Dia Allah sangat membenci dosa. Ya, setiap orang yang melakukan dosa itu mereka terpisah dengan Tuhan. Tapi bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus lewat kematian di kayu salib, dia terpisah dengan Allah Bapaknya. Ini suatu penderitaan yang luar biasa. Sudah kasih penderitaan. Bayangkan kalau kita berpisah dengan Bapa, Bapa meninggalkan kita, Bapa jasmani kita, ya, gimana rasanya? Bapa berkata begini, pokoknya kita putus hubungan. Wah, ini sangat menyedihkan bagi seorang anak ya. Sama yang Yesus alami. Dia terpisah dengan Bapaknya karena dia harus melakukannya supaya kita yang berdosa kembali memiliki hubungan yang erat, hubungan yang rukun, yang indah bersama dengan Bapa di surga. Ini suatu hubungan yang luar biasa. Jadi Yesus mati untuk mempersatukan kita supaya kita menjadi apa? Malah berkata kita menjadi umatnya dan dia menjadi Allah kita. Kita menjadi murid-muridnya, kita menjadi sahabat-sahabatnya. Ini hubungan-hubungan yang sangat erat. Kita menjadi apalagi
menjadi anak-anaknya. Wow, luar biasa. Anak dan Bapa hubungannya sangat dekat. Ketika kita bersyukur, kalau yang kasih kita bersyukur bahwa kekristenan memanggil Tuhannya itu menyapa dengan Bapa. Ini apa? Artinya apa? Ada hubungan yang erat dekat dengan Allah kita. Bapa disebut Bapa. Nah, seorang anak sama bapaknya kan enjoy, happy, betul ya, amin. Nah, mau minta apa-apa, dia santai saja, Pak. Misalnya tidak ada uang, Pak, uangnya miliaran, dia santai saja. Hubungan akar luar biasa, terjadi pemulihan. Nah, sama, Yesus mati di kayu salib untuk memberikan hubungan kita dengan Bapa di surga. Nah, bukti daripada hubungan itu kembali dipulihkan sudah ayat yang kita lihat ya, ayat yang ke-51. Ayat 51 ini yang terjadi saat ini ya. Dan lihatlah, tali baju itu terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadi ke bawah bumi dan batu terbelah. Di ayat bagian A itu dan lihatlah tali baju itu terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Nah, di zaman Musa, zaman bangsa Israel saat itu, nah untuk berdoa, untuk mempersembahkan korban kepada Allah itu harus melalui imam-imam. Dan ada ruang-ruang khusus di bait Allah itu, kita bernakel itu halaman, kemudian ruang kudus dan ruang kudus itu tidak sembarangan masuk. Yang boleh masuk di ruang manusia itu hanya imam besar. Selain dari itu tidak bisa. Nah, dari zaman itu doanya harus melalui imam-imam saat itu. Lain-lain saat itu ya. Nah, saat Yesus mati kasus ini, tabir itu terbelah dua. Artinya apa? Dia mau menghancurkan segala penghalang-penghalang yang membuat umat Tuhan menghadap kepada Bapa di surga. Ya, jadi kita bersyukur ketika Yesus mati sudah kasih semua umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, semua anak-anak Tuhan dapat berhubungan dengan Bapa di surga tanpa ada halangan. Jadi kita dimanapun kita bisa berdoa, ya kan? Dimanapun kita berdoa, bukannya di gereja sini tempat ibadah, tetapi dimanapun kita berada, kita bisa berhubungan dengan Bapa di surga karena tidak ada lagi penghalang, ya. Karena kematian Yesus Kristus, makanya dimanapun kita berada kita dapat berhubungan dengan Allah Bapa di surga, ya. Kita bisa menghadap Bapa di surga kapanpun dimanapun bisa, karena Yesus telah mematahkan segala halangan dan rintangan itu. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10, Ibrani yang ke-10, ya, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Oleh darah Yesus kita memperoleh keberanian untuk masuk ke tempat kudus. Luar biasa ya. Jadi oleh kematian Yesus Kristus maka kita mempunyai keberanian. Jadi saudara jangan Bapak sekalian jangan takut kita menghadap Tuhan, karena hubungan itu, pengalaman itu sudah dipulihkan oleh kematian Yesus Kristus. Ayat 27 dari Ibrani pasal 10, ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, ya, diri sendiri. Ayat 22, ayat 21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala penghala. Karena itu mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Luar biasa. Nah, jadi kematian Yesus Kristus membuat kita berani untuk menghadap ke Bapa. Jadi jangan takut, jangan malu, jangan terintimidasi oleh iblis. Oh, kita asal sedikit kita sudah merasa bersalah sehingga mengalami kita untuk datang ibadah dan menghadap Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan. Jangan. Yesus itu telah mati untuk menghancurkan segala penghalang-penghalang itu.
yang menghalangi kita untuk menghadap Tuhan. Ini tujuan kematian Yesus yang kedua. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 dan 8, luar biasa ini hubungan. Kalau kita hubungan sudah baik dengan Tuhan, maka luar biasa kita bisa minta apa saja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat yang ke-8, jika kamu tinggal di dalam aku, ini bicara hubungan. Ini terjadi karena kematian Yesus Kristus. Kalau tidak, kita tidak akan bisa tinggal dengan Dia. Tanpa kematian tidak bisa. Dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Nah, ini jadi firman-Ku tinggal di dalam kamu ada hubungan yang erat. Minta apa saja kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa. Ayat 8, dan dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, jadi luar biasa. Kalau hubungan sudah baik dengan Tuhan, maka firman Allah berkata kita minta apa saja kita akan menerima. Kita yakini, amin. Iya, luar biasa. Supaya Bapa dipermuliakan. Nah, di sini dikatakan bahwa supaya kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ini hubungan kembali dipulihkan. Kita menjadi murid Tuhan karena karya kematian Yesus di kayu salib. Luar biasa. Jadi itu tujuan yang kedua, yaitu untuk mempersatukan kita dengan Allah Bapa di surga, sehingga kita menjadi umat Tuhan, jemaat Tuhan, murid-murid Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan dan anak-anak Tuhan yang terus-menerus berhubungan baik antara kita dengan Bapa di surga. Tujuan yang ketiga, yaitu ayat yang ke-48 dari Matius tadi ya. Dari Matius, tujuan yang ketiga yaitu ayat yang ke-48. Matius 28 ayat 48. Tetapi orang-orang yang berkata, jangan baiklah kita lihat apakah ia datang untuk menyelamatkan dia. Maaf, saya salah di ayat ini ya. Ayat 48. Oh, itu maksudnya saya baca tadi ya. Ayat 48. Dan segera datang seorang dari mereka yang mengambil bunga tanah, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Nah, ini sudah kasih, ini yang terjadi. Nah, dari ayat ini ada dua hal di situ, ada dua pengertian di situ yang saya dapat, yang saya renungkan. Yang pertama yaitu ini kita lihat di situ bahwa Yesus itu sudah menderita, kemudian dibilang apa? Anggur campur asam cuka itu sama. Bukan itu saja, penting ya, anggur yang manis itu kemudian taruh cuka, kira-kira rasanya gimana? Undak-undak itu ya. Kemudian ditambah lagi dengan empedu, itu ya, ditambah lagi dengan empedu. Nah, itu rasanya apa? Manis, asam sama pahit. Wah, itu rasanya luar biasa, tidak enak, sangat tidak baik. Nah, jadi ayat ini melambangkan, ini perintah Yesus luar biasa, bahwa hidup manusia yang penuh dengan dosa dan kepahitan, dan kepahitan itu menghasilkan racun kematian, menghasilkan kematian bagi hidup manusia, gitu ya. Hidup manusia penuh dengan kepahitan karena dosa. Pikiran kita, hati kita, emosi kita, perbuatan kita sudah semua penuh dengan kepahitan. Ada kebencian dan iri hati karena dosa. Tapi bersyukur kepada Tuhan, lewat kematian Yesus di kayu salib, Dia telah menanggung semua kepahitan hidup manusia, dosa manusia, sehingga sudah kasih kita boleh mengalami sukacita dan sejahtera yang luar biasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa, kita diberikan, makanya kita anak Tuhan bersyukur karena kita punya Tuhan luar biasa, ada damai sejahtera, kebahagiaan dalam hidup kita dari hari ke hari. Amin. Luar biasa.
Puji Tuhan. Nah, ayat ini juga melambangkan apa? Melambangkan itu cawan murka Allah. Dia cawan murka Allah. Di dalam Yohanes pasal yang ke-18 ayat ini itu cawan itu melambangkan murka Tuhan. Yohanes 18 ayat 11. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedang itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Nah, jadi waktu semua yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, nah cawan itu anggur campur cuka dengan yang penuh itu harus diminum oleh Tuhan Yesus. Ini penderitaan yang luar biasa. Jadi harus menanggung itu, menanggung murka Tuhan, ya, karena dosa manusia. Harusnya kita yang mengalami murkanya Tuhan, mengalami hukuman karena murka Tuhan, kepahitan yang begini harus kita alami, penderitaan yang kita harus alami. Tetapi bersyukur kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua ditanggung oleh kematian Yesus itu di kayu salib. Luar biasa. Ini yang memberikan jaminan hidup kita supaya kita bebas, merdeka, tidak mengalami murka Tuhan. Tetapi kita hidup bagian dunia ini dan kita percaya kita pasti masuk surga. Amin. Ya, luar biasa. Ini luar biasa yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara lewat kematian Yesus itu ke dalam dunia ini. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 berkata demikian. 2 Korintus 5 ayat yang ke-21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Dia tidak berdosa, dibuat menjadi dosa karena kita. Nah, harusnya kita yang berdosa mengalami murka Tuhan, tetapi semua ditanggung oleh Yesus Kristus supaya kita yang berdosa ini bebas dari murka Tuhan. Ini kasih Tuhan yang luar biasa bagi saya dan saudara. Nah, di Jumat Agung ini kita bersyukur karena kita ingat kembali kasih Tuhan. Kita ingat kembali karya Yesus Kristus dalam hidup kita lewat peringatan Jumat Agung kematian Yesus Kristus bagi saya dan saudara. Yang pertama saya ulang yaitu tujuan kematian Yesus yaitu untuk mengalahkan kuasa dosa dan maut, yaitu kuasa kegelapan yaitu iblis. Yang kedua yaitu untuk mempersatukan kita dengan Allah sehingga kita menjadi umat Tuhan, anak Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus itu jemaat Tuhan. Yang ketiga, tujuan kematian Yesus Kristus di kayu salib ya untuk menanggung cawan murka Tuhan, segala kepahitan hidup manusia yang membawa kematian itu racun, yaitu dosa yang menyebabkan manusia menderita bahkan masuk neraka. Itu semua ditanggung oleh Yesus di kayu salib sehingga kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Baik, kemudian apa respon kita setelah kita mengerti dan menerima kasih Tuhan yang biasa lewat kematian Yesus itu di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kita lihat ayat ini, Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelum Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, karena kita ini buatan Allah diciptakan oleh Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, kita ini buatan Allah diciptakan di dalam Yesus itu. Buatan Allah yang jatuh dalam dosa, yang melakukan dosa, tapi bersyukur. Di dalam Yesus Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Ya, lewat kematian Yesus Kristus Dia melakukan yang terbaik bagi kita supaya kita menjadi ciptaan yang baru. Barang siapa dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru itu apa? Sudah kasih itu respon kita. Yang baru yaitu kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Melakukan pekerjaan yang baik sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa dalam hati kita sering memberikan segala berkat-berkat surga bagi saya dan saudara. Puji Tuhan. Kita bersyukur lewat kematian Yesus Kristus ini juga dengan berkat Tuhan itu sempurna bagi hidup kita. Maka kuasa maut dan dosa
yang kita lihat kondisi sekarang yang luar biasa, yaitu apa? Virus Corona, penyakit COVID-19. Kita jangan takut, jangan khawatir. Yesus sudah mengalahkan virus Corona. Iya, sudah mau. Virus Corona ini membawa kematian. Yesus sendiri dia sudah mengalahkan kuasa maut dan dosa. Kuasa kegelapan itu yang membawa kematian dan berbagai penyakit di dalam hidup manusia dunia. Kita bersyukur. Anak-anak Tuhan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Kita sabar dalam Tuhan karena Alkitab berkata bahwa di dalam kolong langit ini tidak ada orang yang menyelamatkan. Hanya nama Yesus itu. Oleh karena itu yang bersyukur kepada Yesus pasti selamat, pasti dilindungi Tuhan. Dan kalaupun akan ingin Tuhan dan kasih lewat penyakit COVID-19 dan anak Tuhan ataupun ada yang mungkin meninggal dunia, saudara kasih Alkitab berkata bahwa kematian di dalam kehidupan Tuhan. Mungkin sudah jalannya, tapi kita bersyukur. Tapi kita percaya, walaupun dia mati sejak semuanya, tapi dia bertemu dengan Yesus, mendapat hidup kekal dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, puji Tuhan. Jadi kita bersyukur, kita jangan takut, jangan khawatir. Kita ingat kembali kasih Tuhan yang luar biasa bagi saya dan saudara. Dan kita akan hidup dalam kemenangan dari hari ke hari. Kita melayani mujizat dari Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan kita akan lanjut dengan perjamuan kudus. Ya, berikut saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Hari jemaat yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing, kita siapkan hati kita, siapkan juga roti dan anggur dalam Tuhan Kristus untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita nyanyikan satu pujian itu, kasih Allah sungguh telah Dan
menjadi berkat bagi setiap kita. Amin. Mari kita fokus, kita angkat roti kami dalam lama tulis. Kita percaya kami dalam tulis soalnya. Mari kita dengan firman Tuhan, kemudian kita akan makan bersama-sama. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu dari rumah kita angkat calon Tuhan. Ampuni adalah Kudus kita yang tidak percaya. Kita adalah darah Yesus. Amin. Mari kita dengar firman Tuhan, kemudian kita akan minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Mari kita bersyukur. Di penghujung ibadah kami di saat ini ya Tuhan, ibadah melalui gereja sosial ini ya Tuhan, kami bersyukur semua terjadi karena kemudahan Tuhan. Kami ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing, kami bersyukur kami dapat beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami terpisah dengan ruang tempat ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tidak dibatasi oleh cara ruang dan waktu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami sungguh menikmati kebaikan Tuhan. Kami ingat kembali kebaikan Tuhan, kematian Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Melalui kebenaran Tuhan kami sudah dengar, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan
tentang tujuan Yesus mati dalam dunia ini, supaya Tuhan Yesus mati supaya mengalahkan maut, kuasa maut dan dosa. Yesus mati untuk memberi kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapak Saudari, Tuhan Yesus mati supaya kami memperoleh hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Dan kami percaya hari ini saat ini Tuhan, semua kami mendapat kemenangan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan lindungi kami daripada yang jahat oleh kekuatan Yesus Kristus. Tuhan sudah mengalahkan maut, maka kami percaya virus corona yang mematikan ini di dalam nama Yesus oleh kekuatan Yesus sudah dipatahkan, sudah dilumpuhkan di dalam nama Yesus. Sehingga umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak mengalami penyakit akibat virus corona ini Tuhan. Tuhan lindungi kami semua di dalam nama Yesus. Semua umat Tuhan dimanapun Tuhan, kami percaya Tuhan lindungi sehingga semua boleh mengalami keselamatan, mengalami pemulihan, mengalami perlindungan dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk perlindungan-Mu. Kami berdoa Bapak untuk tenaga medis, tenaga kesehatan dimanapun berada, para dokter, para perawat, suster, mati, semua tenaga kesehatan di rumah sakit, di puskesmas, di klinik, dimanapun Tuhan, semua sudah relawan. Tuhan berkati semuanya Bapak, aparat pemerintah terlibat, Tuhan tolong semua sehingga semua boleh selamat, boleh melakukan tugas masing-masing dengan baik Bapak. Terima kasih memberkati pemerintah Indonesia, Pak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, Kiai Haji Maruf Amin, para menteri, para pejabat tinggi negara di pusat dan daerah, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, semuanya Tuhan tolong. TNI, Polri, Tuhan tolong semua Bapak di dalam nama Yesus sehingga semua aparat pemerintah kami boleh melakukan tugas dengan bertanggung jawab yang sungguh-sungguh nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami Tuhan, kami percaya kami menerima kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak untuk ibadah ini, kami ucap syukur. Mari Bapak Ibu yang di gereja di sini, yang di rumah, kita akan bertangan dan terima berkat. Haleluya, haleluya. Kasih yang kekal dan sempurna dari Allah Bapa di surga, kasih karunia sejahtera dari Tuhan serta dalam Roh-Nya Kudus tinggal menyertai kita semua mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya berkata-kata